Halo sahabat ini bola. Ya, kita akan membahas pertandingan persiapan Persija melawan PSIS Semarang di kandang PSIS Semarang Stadion Jatidiri Semarang. Nah, ada beberapa pemain dari PSIS Semarang yang harus diwaspadai oleh Persija. Yang pertama kita bahas langsung Taisei Marukawa. Pergerakannya ciamik dan dia lincah. Dia pintar cari posisi. Cuman kemarin waktu di pertandingan melawan Persikabo 1973, Marukawa kurang bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Meskipun dia menyumbang satu gol, tapi peluangnya lebih dari itu, dan harusnya golnya lebih dari satu. Nah, mungkin ini PR bagi pemain bertahan di Persija, bisa menjaga Marukawa dan jangan sampai melanggar atau jangan sampai tersulut emosinya untuk melanggar si Marukawa ini, karena berbahaya. Padahal pemain di PSIS Semarang yang berbahaya tidak hanya Marukawa, ada Carlos Fortes, Vitinho, dan Gali Freitas. Kita akan bahas lagi. Selain Marukawa, ada Gali Freitas di sayap. Ya, kadang pemain ini suka melebar dan nanti menusuk, bisa crossing dan bisa ditendang sendiri. Dan gol-gol dari Gali Freitas ini kadang ada yang tendangan dari sudut sempit, teman-teman. Dia bisa mencetak dari gol sudut sempit itu. Ya kan, pernah kita lihat tendangannya keras, dan lalu ketika dia tidak bisa mencetak di sudut sempit, dia bisa crossing, dan nanti ada pemain di belakang striker, ada Fortes, kemudian ada Vitinho, dan bisa aja nih si Septian David Maulana ketika dimasukkan ada di sana, atau Abu Bakar Diarra, itu juga pemain berbahaya. Nah, sehingga pemain Persija ini harus fokus, ya, harus fokus dan jangan gampang melakukan pelanggaran. Karena ketika pemain PSIS Semarang dilanggar dan kesempatan untuk tendangan bebas, nah ini kelemahan dari Persija, teman-teman. Persija punya kelemahan di tendangan bebas atau tendangan mati. Ketika pemain lawan crossing atau mengangkat bola ketika duel udara, pemain Persija sering kalah. Ya, siapa yang diandalkan? Kudela, ya Kudela bagus, tapi kalau udah lewat Kudela, apalagi gak ada Rizky Ridho, ini sebuah ancaman besar bagi Persija dan harus ditanggapi ya oleh Coach Thomas Doll. Agar apa? Agar tidak bisa ditembus, karena Fortes itu postur tubuhnya tinggi. Oke, postur tubuhnya tinggi ketika dia dibagikan umpan silang, karena mereka punya crosser yang bagus. Ada Gali, kemudian di sisi kiri kadang ada si Fredian Wahyu, atau nanti bisa diganti Septian David Maulana atau Taisei Marukawa. Itu cukup berbahaya, apalagi ada Vitinho yang skillful lah, dia pemain Brazil yang bagus visi misi bermainnya, tapi memang akhirnya ini dia belum mencetak gol. Oke, Vitinho. Lalu pemain Persija juga punya harapan nih, teman-teman, untuk PSIS Semarang sendiri ketika melawan Persikabo kemarin itu mereka gol tapi juga kebobolan. Nah, oke, mereka juga kemasukan nih dari Yandi Sofian, yang sepertinya pemain Persija itu harus pressingnya harus pressing kuat, karena pemain PSIS Semarang ini permainan itu cukup cepat ya, apalagi transisi serangan baliknya itu cepat, sehingga pemain Persija harus fokus jangan sampai kalah. Apalagi kita tahu pemain Persija selalu mengandalkan dua stoppernya untuk maju membantu serangan. Ada Firza Andika, kemudian di kanan kadang ada namanya Witan, ditaruh sana, atau Rio Fahmi kalau misal dimainkan, karena kemarin saat Persija kalah lawan Rans itu tidak dimainkan. Lalu kira-kira berapa sih skor yang bisa ditebak untuk pertandingan Persija dan PSIS Semarang ini? Iya, secara di atas kertas masih unggul PSIS Semarang ya, karena kita lihat posisinya juga cukup jauh. PSIS ada di papan atas dan Persija masih di 10 besar atau 11 besar ya, kemarin terbaru. Sehingga ya harapannya kedua tim memberikan permainan yang terbaik ya, yang saling menyerang, sportif tentunya, jangan saling mencederai dan jangan emosi, karena ini di kandang PSIS dan kita tahu bahwa supporternya cukup fanatik dan antusias ya. Ya, semoga di Stadion Jatidiri juga dipenuhi oleh supporter di sana, karena tuan rumah, dan bisa mendukung dan bisa meramaikan bergulirnya kompetisi Liga 1 ini. Kemudian head to head dari Coach Thomas Doll dan Coach Agius ini, kalau di ini baru pertama kali ya, karena di pertandingan
Oke, head to head antara Coach Thomas Doll dengan Coach Agius ini untuk Liga 1 yang tahun ini itu lebih menang sama Coach Agius, karena Coach Agius di Liga 1 ini lebih sering menang. Oke, lebih sering membawa PSIS Semarang menang dibanding Coach Thomas Doll yang kita akui di musim saat ini 2023-2024 Persija lagi bapuknya. Persija tidak seperti biasanya yang bisa bersaing, yang kalah lawan Rans, kemudian imbang, kalah juga gitu kan. Yang permainan juga kurang impresif, menurun banget Persija, semangatnya juga menurun. Padahal kita tahu Persija ini tim besar. PSIS Semarang juga tim besar karena bersejarah di Jawa Tengah. Dia mewakili tim Jawa Tengah bersama Persis Solo. Nah, itu teman-teman yang bisa aku sampaikan terkait review pertandingan Persija lawan PS Semarang di Stadion Jatidiri nanti ya, hari Minggu. Kita tunggu pertandingannya, semoga seru dan kedua tim memberikan permainan yang terbaik. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.